Assalamualaikum Pak Gatot. Salam Mbak. Oke. Nah, sebelumnya mohon maaf karena telah mengganggu waktunya Pak Gatot. Oke. Ini untuk wawancara ini saya memenuhi tugas modul 3.1 di Pendidikan Guru Penggerak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nggih, bisa saya mulai nggih Pak pertanyaannya. Nggih. Selama ini bagaimana Pak Gatot mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah? Nggih. Terima kasih Mbak atas bincang-bincang penting ini untuk penyelesaian masalah yang dipengaruhi dengan dilema etika dan bujukan moral. Kalau dilema etika itu kan bisa katakan masalah yang memiliki ciri benar sama benar, ya. Tapi kalau yang bujukan moral jelas itu benar dan salah, ya. Nah, namun keduanya ini membutuhkan satu langkah yang harus betul-betul efektif, harus betul-betul baik, di mana seorang kepala sekolah harus memilih dan memilih, betul-betul teliti, akurasinya baik, sehingga nanti ini tergolong masalah dilema etika atau bujukan moral, ya. Ini penting karena dengan identifikasi yang benar, identifikasi yang betul sesuai dengan indikasi masalah yang terjadi, itu nanti akan berdampak, akan berpengaruh pada solusi atau cara yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Baik. Selama ini bagaimana Pak Gatot menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut, terutama untuk niki Pak, kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Jadi saya dalam menjalankan tugas terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, sekolah saya ini, yang terkait dengan kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu harus kita betul-betul kita pilah betul mana yang tergolong benar-benar atau ini mengandung unsur kebajikan, unsur kebaikan. Ini harus kita betul-betul kita pilih, ya. Dengan ini nanti kepala sekolah dalam mengambil tindakan, mengambil langkah ini benar-benar melakukan langkah-langkah yang efektif, jeli, teliti, dan berhati-hati. Itu. Ya. Oke. Nah, terkait langkah-langkah yang Pak Gatot sampaikan tadi, kira-kira selama ini langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu seperti apa di sekolah ini, ya, Pak? Yang jelas, yang pertama ketika kita mendapatkan kasus atau masalah, apakah itu yang dengan dilema etika maupun yang dengan bujukan moral, seorang kepala sekolah mesti harus melakukan pembentukan tim atau pelibatan berbagai pihak, berbagai pihak yang kita ajak untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, setelah kita membentuk tim, kemudian masalah itu kita bawa ke tim, kemudian di situ akan kita bahas, akan kita pilah. Ketika itu masalah itu terkait dengan dilema etika, benar dan benar, maka tim bekerja kemudian mencari data, fakta yang mendukung sehingga nanti muncullah skala prioritas mana
kasus yang didulukan penyelesaiannya, mana yang kasus didulukan yang kedua atau yang ketiga atau yang selanjutnya dan sebagainya. Ini menjadi hal penting, menjadi hal yang perlu dipahami, disikapi sehingga nanti benar-benar apa yang kita lakukan ini menjadi baik adanya. Gitu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini dirasa Pak Gatot sudah efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika tadi? Yang saya sudah efektif, sudah efektif ya. Iya. Yang sudah efektif ya, yang jelas ini langkah yang kita ambil itu sudah prosedur dan dengan bukti solusi yang kita tetapkan dan hasilnya ini secara umum sesuai dengan masalah yang terjadi atau kasus yang terjadi, di mana tim yang kita bangun dalam penyelesaian ini betul-betul bisa melakukan tugasnya, menyelesaikan kegiatan itu dengan baik dan baik, itu Pak. Oke. Nah, pasti dalam pengambilan sebuah keputusan itu Pak Gatot menemui tantangan-tantangan ngoten nggih. Yeah. Nah, kira-kira selama ini apa saja tantangan yang Bapak hadapi? Ya, yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi yang pertama kadang-kadang kita kesulitan untuk mencari data atau dokumen pendukung, karena secara umum pihak-pihak yang ada di kasus ini tidak mau care, tidak mau terbuka, tidak mau terbuka. Kemudian yang kedua, dibutuhkan satu komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ketika kita sudah mengambil keputusan A, maka seyogianya keputusan itu harus dipatuhi, diambil di langkah-langkah yang akan sesuai dengan prosedur yang harus terjadi. Jangan sampai nanti tidak komitmen. Ketika nanti tidak komitmen, maka masalah itu atau kasus itu tidak akan bisa terselesaikan dan baik, gitu Pak. Iya, baik Pak. Nah, ketika Bapak menemui kasus-kasus tertentu itu dalam menyelesaikannya Bapak langsung bertindak di tempat ataukah ada jadwal khusus untuk menangani masalah tersebut, Pak? Ya, kalau kita lihat masalahnya dulu. Iya. Ketika masalah itu ringan, berarti masalah itu tidak butuh penjadwalan. Berarti langsung selesaikan di tempat. Contoh, ketika anak baru melakukan sholat berjamaah zuhur, biasanya kan sepatu tidak dipakai itu. Nah, banyak yang tidak dipakai. Lalu anak-anak itu saya panggil, saya tegur dengan cara apa? Kita beri bisikan, nak, tolong sepatunya segera dipakai agar nanti anak-anak tetap rapi sebagaimana aturan sekolah, bahwa anak-anak masuk sekolah, keluar sekolah, selama ada di sekolah itu tetap dalam benar rapi, baju dimasukkan, sepatu sesuai dengan dipakai dengan sebaik-baiknya dan sebagainya, sehingga betul-betul yang saya lakukan ini sesuai dengan problematika yang terjadi. Ketika itu ringan, ya selesaikan dengan langsung di tempat itu. Tapi ketika masalah itu atau kasus itu berat, maka butuh penjadwalan, butuh waktu, butuh tahapan-tahapan tertentu untuk menyelesaikan. Itu, Pak. Oke, makasih Bapak jawabannya. Terus ini selanjutnya, apakah ada orang tertentu atau faktor apa yang bisa mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan? Ya, yang jelas tidak hanya seseorang, tapi banyak orang, karena kita melibatkan beberapa bapak ibu guru, apakah dari BK atau dari kesuaan atau guru-guru senior, ataupun guru yang terlibat dalam bidang itu, yang sesuai dengan bidang itu. Tentu banyak orang di sini yang membantu kami agar nanti keputusan yang kita ambil dalam identifikasi masalah, menentukan spesifikasi masalah, kemudian langkah-langkah solusi yang tepat, kemudian endingnya itu yang kita harapkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentu banyak Bapak Ibu guru yang terlibat
untuk penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah. Dan hal ini sangat sering membantu untuk peningkatan kasus yang terjadi di sekolah. Baik Bapak, pertanyaan yang terakhir niki. Dari percakapan yang sudah dilakukan ini tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Pak Gatot ambil atau petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman yang kita ambil, bahwa seorang kepala sekolah tidak boleh gegabah. Artinya harus betul-betul melihat masalah itu dengan jeli, teliti, akurasinya tinggi, sehingga nanti masalah itu mampu diidentifikasi kira-kira masalah ini butuh bencana apa tidak, butuh dijadwalnya apa tidak, apa alasan saya di tempat atau tidak. Tuh. Kemudian juga ketika kepala sekolah menyelesaikan masalah, sebaiknya kita atau hal yang kita ambil, pembelajaran yang kita ambil perlu pelibatan orang banyak. Karena memang permasalahan di sekolah itu bukan tanggung jawab kepala sekolah saja, tapi tanggung jawab semua warga sekolah. Tuh. Kemudian yang ketiga, membangun komitmen, ketelitian, kehati-hatian, lalu sesuai dengan ukurannya, itu menjadi hal penting untuk misalnya kasus-kasus apalagi yang berhubungan dengan dilema etika. Baik, luar biasa sekali jawaban Pak Gatot dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Tadi yang saya garis bawahi Pak Gatot, pembelajaran yang didapat hari ini sebagai kepala sekolah itu tidak boleh gegabah, harus melihat masalah dengan jeli, juga harus berkolaborasi dengan banyak orang, dan juga yang terakhir perlu komitmen Bapak. Pak Gatot, terima kasih untuk wawancara hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Terima kasih Pak Gatot. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Fatim. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Masih semangat dalam menjalankan aktivitas. Ya. Baik Bu Fatim, ini saya menemui Bu Fatim untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, Bu Fatim kan pastinya sudah berpengalaman sebelumnya Bu Fatim ini kepala sekolah di sekolah mana? Ini adalah SD pertama. Jadi selama saya jadi kepala sekolah ini masih SD pertama. Oh iya. Nama SD-nya apa Bu? UPTS Negeri Sumber Jiren 2. Sumber Jiren 2 ya, Blitar Kabupaten Blitar. Baik, langsung saja Bu Fatim, saya mulai pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, selama Bu Fatim menjadi kepala sekolah, pasti sering menemui kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Nah, bagaimana Bu Fatim mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau menurut saya, suatu kasus itu memang bisa mengandung dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, itu tergantung dari kita menyikapinya seperti apa dan juga bagaimana kita mengambil suatu solusi. Nah, dilema kita itu kan cenderung kepada hati nurani. Nah, hati nurani kita, misalkan kita mengambil suatu keputusan A ternyata bertentangan dengan keputusan itu, dan begitu juga sebaliknya. Nah, kalau bujukan moral, kalau menurut saya itu kan yang berkaitan dengan kita, apakah kita nanti mengambil itu ada keuntungannya atau tidak. Itu kalau menurut saya. Kemudian selama Bu Fatim menjadi kepala sekolah, bagaimana Bu Fatim menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus itu yang ada dua kepentingan, misalnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Langkah pertama itu memang dari kami kan di suatu lembaga itu pasti banyak memiliki masalah, entah itu masalah dengan
rekan guru, ataukah masalah dengan siswa, wali murid, ataupun dengan tenaga kependidikan. Nah, langkah pertama yang akan saya ambil itu adalah saya mengumpulkan faktanya terlebih dahulu. Jadi kita tidak hanya mengambil atau mendengar satu cerita dari satu pihak, tapi kita juga dari beberapa pihak. Itu kita kumpulkan terlebih dahulu, kemudian kita analisis kebenarannya. Setelah itu tentu saja saya akan bermusyawarah dengan rekan guru saya untuk menentukan langkah yang tepat. Jadi tadi langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ya. Iya, yang saya lakukan selama ini seperti itu. Betul sekali, luar biasa. Baik, selama ini kalau dalam pengambilan keputusan itu apa kira-kira pasti ada yang efektif, ada yang tidak gitu ya. Yang Iya. selama ini sudah Fatim anggap efektif itu pengambilan keputusan yang seperti apa? Terutama dalam kasus-kasus dilema etika tersebut. Kalau selama ini itu pasti ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, ketika kita tidak berhasil, kita cari solusi lain. Nah, ada suatu cerita, ini sedikit cerita. Waktu lalu ini kebetulan anaknya sudah lulus. Itu katanya dia itu tidak mau sekolah. Ceritanya begitu, tidak mau sekolah karena dibeli teman-temannya. Ketika kita tanya pada teman-temannya, itu tidak loh Bu, begini. Kebalikannya. Kemudian dari keseharian juga kita amati, sebenarnya juga tidak terlalu menyimpang, tapi kenapa si anak tersebut tidak mau sekolah? Itulah yang jadi masalah. Kemudian berikutnya yang bisa saya lakukan ya saya panggil si anak yang anggaplah sebagai pelaku ya, pelaku dan juga korban, tapi secara terpisah. Karena kalau secara digabung mereka tidak mau, jadi harus terpisah bersama dengan wali muridnya. Nah itu nanti kita berikan arahan, kita berikan masukan, mungkin dari wali murid juga melihat ya, selama ini mereka bermain bareng-bareng, tidak ada masalah. Nah itu malah langkahnya, kemarin ya kita sebagai pihak yang netral itu menghimbau, kita kasih peringatan kepada si anak yang anggaplah dia pelaku, padahal gitu. Bisa jadi si yang mengaku korban itu bisa jadi dia itu ada masalah lain di keluarga. Betul sekali. Jadi ya itu kita sebagai pihak netral supaya bisa menjembatani antara kedua belah pihak. Ya betul, luar biasa sekali. Baik, pasti selama ini dalam pengambilan keputusan banyak sekali tantangan-tantangan yang lagi terjadi ya. Kira-kira apa saja yang biasanya jadi tantangan itu dulu? Tantangannya yaitu bagaimana kita mengkomunikasikan kepada wali murid supaya tidak menyinggung. Juga bagaimana kita dapat menyelesaikan suatu masalah itu dengan hasil yang baik dan baik dari kedua belah pihak, tidak hanya di salah satu pihak. Dan itu kan membutuhkan komunikasi yang sangat intens, baik itu dengan rekan guru, dengan murid. Tentunya kan kita gali informasi dari semua murid, kemudian dari wali muridnya, dari komite juga. Kita juga ada komunikasi dengan komite. Intinya komunikasi ya Bu ya, yang paling penting. Jadi segala sesuatu atau masalah apapun kalau dikomunikasikan dengan baik pasti bisa menemukan solusi. Insya Allah begitu. Luar biasa sekali. Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Kira-kira ketika ada masalah itu dalam menyelesaikannya Bu Fatim langsung di saat itu juga ketika menemui masalah tersebut, atau butuh jadwal waktu tertentu di lain hari gitu. Kalau itu masalahnya ternyata berlangsung tidak hanya sekali, itu kan kita kumpulkan dulu. Dan itu juga kita tidak bisa menjadwal Bu, karena masalah kan datangnya tidak terjadwal, itu bisa sewaktu-waktu. Nah ketika masalah itu datang sama langkahnya seperti itu, jadi tidak langsung kita selesaikan, mungkin masih besoknya atau lusanya kita gali dulu, begitu tidak. Kalau suatu masalah, kita ada masalah saat ini A gitu ya, langsung kita selesaikan, itu kita masih terbawa emosi. Betul. Jadi alangkah baiknya jika mengambil keputusan itu kita redam dulu emosinya, baru kita buat keputusan. Betul sekali, luar biasa.
Baik, untuk selanjutnya, adakah seseorang yang membantu panjenengan dalam menyelesaikan permasalahan atau faktor-faktor yang mempermudah Fatin dalam memutuskan suatu pengambilan keputusan? Ada Bu, kita ada rekan guru, terus ada yang saya tunjuk sebagai PJBK. Jadi kan kalau di SD itu kan semua guru kelas adalah juga guru BK, tapi ada TJ-nya secara khusus. Misalkan nanti jika guru kelas tidak berhasil untuk mengatasi, jadi itu akan kembali ke PJBK-nya, yaitu guru olahraga. Dan itu nanti juga komunikasi dengan saya. Nah, selain itu juga ada komite sekaligus wali murid. Begitu. Berarti kalau di SMP kayak BK gitu ya, PJBK ini ya? Iya, PJBK itu karena kita tidak ada tenaga khusus. Ya, jadi ditunjuk, Kita tunjuk, tunjuklah seorang yang jadi yang kita PJBK. rasa mampu. Ya, betul sekali memang. Ini pertanyaan yang terakhir Bu Fatin. Dari semua hal yang sudah Bu Fatin sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bu Fatin dalam mengambil keputusan terkait dilema etika? Sampai saat ini tuh terkait dengan pengambilan keputusan saya juga masih belajar gitu, karena pengalaman saya juga masih kurang. Saya masih 2 tahun sebagai kepala sekolah, jadi pengalaman saya kurang dan saya masih butuh banyak belajar. Dan pembelajaran itu juga tidak hanya berasal dari rekan-rekan guru ataupun dari lembaga, bisa juga kami komunikasikan dengan rekan kepala sekolah yang lain. Begitu. Terus bisa juga kami juga berdiskusi dengan pengawas. Luar biasa sekali. Itu yang saya garis bawahi ini, berarti sudah luar biasa sekali, walaupun masih 2 tahun menjadi kepala sekolah, tapi sudah luar biasa sekali kalau menurut saya. Jawaban-jawaban panjenengan, kita itu sebagai bukan hanya kepala sekolah ya, sebagai manusia itu harus terus belajar gitu pada ilmunya. Kemudian yang paling penting apapun itu harus dikomunikasikan begitu. Baik Bu Fatin, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Semoga Bu Fatin tetap sehat selalu, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Semoga diberikan kemudahan dalam setiap pekerjaan. Gitu, ya. Terima kasih waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Panjenengan pripun? Alhamdulillah baik dan harus tetap bersemangat. Iya. Mohon maaf ini Pak, mengganggu waktu Pak Ahmadi hari ini terkait tugas saya di modul 3.1 itu tentang wawancara kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Pak Ahmadi terkait hal tersebut. Nggih, ada beberapa pertanyaan nanti Pak yang ingin saya ajukan, nggih. Jadi sesuai mawon dengan pengalaman Bapak di sekolah. Iya. Nggih, yang pertama tentu Bapak pasti pernah menemui kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak. Nah, bagaimana Pak Ahmadi mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral? Oh, gitu ya. Iya. Dilema etika berarti itu nanti sama-sama benar gitu ya. Iya. Permasalahannya. Jadi untuk mengidentifikasinya mungkin saya dari Bapak Ibu guru ya itu permasalahannya. Mungkin saya langsung ke yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu gurunya saya panggil, kemudian saya tanya apa sih permasalahannya, mungkin terus kemudian kedepannya seperti apa, jadi akan saya lakukan seperti itu. Iya, itu kalau yang terjadi di Bapak Ibu guru ya Pak. Iya. Kalau misalkan itu terjadi pada anak-anak, itu bagaimana Pak kalau mengidentifikasinya ya, Pak? Tetap
sama saya panggil, iya. Oh iya. Soalnya tidak langsung saya florkan mungkin di temannya kan takutnya nanti mungkin hatinya semakin kecil atau kalau jika salah Betul sekali. Kalau mungkin yang saya bela yang satunya mungkin memang benar-benar semuanya kan sama-sama benar. Iya benar. Atau mungkin ya itu tadi bujukan moral mungkin seperti itu. Jadi tetap saya panggil. Berarti pemanggilan secara individual ya Pak ya. Secara face to face seperti itu. Betul sekali. Baik. Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut itu apalagi terkait ini Pak, nilai-nilai yang nilai-nilai kebajikan atau di situ kasusnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar, itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya? Pengambilan keputusannya kami musyawarah terlebih dahulu. Jadi setiap bulan itu kami pasti mengadakan musyawarah. Setiap permasalahan yang ada di 1 bulan yang sudah terjadi, kemudian merencanakan apa yang 1 bulan ke depannya, kegiatan seperti itu. Oh, jadi dimusyawarahkan dengan Bapak Ibu guru yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan kebijakannya bagaimana begitu nggih. Ya, terima kasih. Nah, terus untuk langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan selama ini bagaimana? Langkah-langkahnya ya tadi face to face seperti itu ya. Ada permasalahan, kemudian mungkin imbasnya mungkin kalau permasalahan ya mungkin imbasnya ke anak-anak itu seperti apa, kemudian jangka kedepannya itu bagaimana. Nah itu nanti saya face to face dulu. Kalau permasalahan tersebut bisa diselesaikan di musyawarah, ya kita musyawarahkan. Iya, betul. Tetapi kadang itu kan permasalahan mungkin ada satu guru dengan guru yang lain sama-sama karena sama-sama benarnya dia ngotot. Nah, akhirnya tidak bisa terselesaikan secara musyawarah. Iya, benar. Akhirnya saya harus menentukan salah satu. Nah, jadi itu pasti ada istilahnya kurang legowo lah. Iya, berarti mengambil kebijakan begitu ya jenengan nggih. Mengambil kebijakan. Nggih, betul memang dilema sekali Pak ya, seperti itu. Nah, hal-hal apa yang selama ini sudah dirasa efektif di sekolah Bapak terkait dengan pengambilan keputusan tersebut? Kalau yang sudah efektif itu begini, karena tadi sudah mengidentifikasi kedepannya seperti apa, jadi saya mengambil kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan si anak. Jadi kalau keputusannya tersebut itu ke anak itu langsung kemudian bagus, ya itu meskipun sama-sama baiknya, sama-sama benarnya, karena dilema etika kan sama-sama ya. Nah, jadi tetap dijalankan semuanya, akan tetapi untuk hari ini itu mungkin ya kebijakan harus ada satu, kita harus memilih itu. Terutama berpusat pada anak ya Pak, berpihak pada anak ya. Betul sekali Pak. Kepentingan si anak tersebut. Iya, benar. Baik, pasti dalam sebuah pengambilan keputusan itu Pak Ahmadi banyak menemukan tantangan-tantangan begitu ya. Nah, ini tantangannya apa ini Pak kira-kira Pak? Nah, karena setiap permasalahan itu pasti ada tantangan. Kemudian saya juga yakin kalau permasalahan itu pasti ada solusinya. Betul sekali. Nah, jadi harus itu tadi berpusat pada anak. Kemudian kalau tidak legowo istilahnya sama dengan guru yang satunya, karena saya memihak mungkin satu guru tadi. Nah, mungkin yang tidak legowo tersebut mungkin akan saya dekati meskipun tidak bisa direalisasikan hari ini atau bulan depannya, akan bisa direalisasikan tahun berikutnya atau ajaran berikutnya. Tetap karena itu adalah kepentingan sama-sama benar dan juga berpusat pada anak. Benar sekali Pak, memang luar biasa nggih. Jadi kita itu menghadapi banyak orang dengan pemikiran yang berbeda-beda ya. Tentunya tantangan-tantangan itu pasti kita temui. Baik, untuk selanjutnya Pak, misalkan ada sebuah
kasus atau masalah terkait dengan dilema etika tersebut. Iya. Apakah Pak Ahmadi dalam menyelesaikannya itu pada waktu kejadian itu langsung ataukah ada penjadwalan khusus terkait pengambilan keputusannya? Iya. Kalau permasalahan, karena saya itu kan di MI kami setiap bulan pasti ada musyawarah, Iya. jadi setiap bulan itu pasti ada permasalahan-permasalahan. Iya, betul. Nah itu nanti jika bisa dipending di akhir, dimusyawarahkan, Betul. itu bisa. Tetapi kalau permasalahan terus harus hari itu juga, nah itu tetap akan dilaksanakan secara kondisional hari itu juga. Dan juga saya harus face to face tadi melihat kedepannya seperti apa dampaknya. Iya, betul, betul. Oke. Berarti tergantung situasi dan Iya, kondisi ya Pak. kondisional. Kalau memang urgent harus diselesaikan saat Iya, itu, betul. harus saat itu juga. Ya, Betul, soalnya San. apa lah, nanti kalau tidak langsung diselesaikan, nanti akan menumpuk, pasti menimbulkan suatu masalah yang Lagi, baru. masalah baru. Iya. Betul sekali. Nggih. Ini luar biasa sekali di sekolahnya Pak Ahmadi ya. Kemudian selanjutnya Pak, dalam pengambilan keputusan itu mungkin ada seseorang yang membantu Pak Ahmadi atau faktor-faktor yang mempermudah Pak Ahmadi dalam pengambilan keputusan itu mungkin ada nggih, orangnya atau faktornya gitu mungkin. Itu yang bagaimana Pak? Ketika mengambil keputusan itu pasti ada beberapa guru karena Iya. di MI kami ada senior, mungkin ada 2 guru yang senior, jadi saya meminta saran dari mereka. Iya, betul sekali. Ya, seperti itu. Itu kalau orangnya ya Pak ya. Mungkin Iya. ada faktor yang mempengaruhi lagi Pak selain Kalau orang. faktornya adalah mungkin kedepannya seperti apa, berpusat pada anak ataukah kepentingannya bagaimana, Iya. mungkin seperti itu. Memikirkan jangka panjang panjang. gitu ya Pak ya. Ya, baik Pak Ahmadi, ini pertanyaan yang terakhir. Iya. Dari semua yang sudah Pak Ahmadi sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Pak Ahmadi petik dari pengalaman Pak Ahmadi dalam pengambilan keputusan? Iya. Jadi untuk hal yang perlu dipetik adalah ketika menyelesaikan suatu permasalahan kita harus berpikir 2 kali dalam mengambil keputusan. Betul. Kemudian melihat jangka kedepannya seperti apa. Mungkin seperti itu aja. Ya, Ya. betul sekali. Luar biasa sekali jawaban-jawaban dari Pak Ahmadi. Yang saya simpulkan hari ini adalah sebagai kepala sekolah, kita dalam pengambilan keputusan itu tidak boleh gegabah ya Pak. Iya, pada betul intinya harus sekali. berpikir 2 kali untuk kali. memutuskan suatu Iya. permasalahan. Kemudian Iya. kita juga harus memikirkan jangka Kedepannya, panjang, jangka iya. ke depan yang akan ditimbulkan dari pengambilan keputusan Iya, tadi, begitu betul nggih Pak. sekali, Nggih, dampaknya. luar biasa sekali Pak Ahmadi. Saya berterima kasih sekali atas waktu yang Pak Ahmadi berikan kepada saya hari sama-sama. ini. Semoga Pak Ahmadi senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Ya, Oleh Allah dimudahkan dalam segala pekerjaan nggih Pak. Iya, Nggih, terima terima kasih. kasih. Amin. Terima Nggih. kasih Pak Ahmadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.